Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 untuk mata pelajaran SPDP dan Bahasa Indonesia. Mari kita amati pembelajaran kita pada hari ini. Oke? Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk SPDP nanti kalian bisa mengidentifikasi berbagai jenis karya seni rupa daerah dan fungsinya, terutama untuk karya seni rupa batik ya. Dalam hal ini saya memfokuskan ke batik. Kemudian yang kedua, kalian dalam bahasa Indonesia dapat menjelaskan isi iklan elektronik. Jadi nanti saya sajikan sebuah iklan elektronik, kalian tulis isinya apa. Mari kita amati materi untuk SPDP berikut ini. Anak-anak, motif batik Nusantara itu berdasarkan wilayahnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pola motif batik pedalaman dan pola motif batik pesisir. Nah, untuk pola batik pedalaman ini sering kita jumpai di daerah Yogyakarta, Surakarta, dan Banyumas. Kemudian, batik ini biasanya didominasi oleh warna gelap seperti hitam, coklat, dan indigo. Batik ini memiliki motif ceplok dan motif parang. Untuk yang kedua yaitu pola motif batik pesisir. Batik pesisir yaitu batik yang berkembang di daerah pinggir pantai seperti di Madura, Lasem, Pekalongan. Dan batik ini biasanya didominasi oleh warna cerah seperti merah, hijau, biru, dan kuning. Baik anak-anak, berikut ini adalah beberapa tahapan dalam pembuatan kain batik. Sebenarnya kain batik itu ada dua cara pembuatannya, dengan cara ditulis, biasanya dikenal dengan batik tulis, kemudian dengan cap atau batik cap. Nah, untuk batik tulis ini membutuhkan waktu yang cukup lama anak-anak karena dibuat oleh tangan. Alat dan bahan yang dipersiapkan untuk membuat batik tulis ini seperti canting, malam, kain mori, wajan, kompor, dan gawangan. Nah, tadi sudah saya utarakan selain batik tulis juga ada batik cap. Kenapa batik cap? Karena pola atau gambar motif ini sudah dibuat atau dicetak dalam bentuk plat dan kita tinggal menempel sebagai pengganti canting. Jadi plat tersebut kita masukkan atau celupkan ke dalam cairan malam yang panas, lalu ditempelkan di atas kain polos yang sudah dilembarkan di atas meja. Sehingga untuk pembuatan batik cap ini memerlukan waktu yang sangat cepat karena tidak menggunakan tangan, sudah ada cap-capnya sendiri. Itulah perbedaannya batik tulis dengan batik cap, sehingga dapat kita perkirakan bahwa kalau batik tulis itu pasti harganya mahal karena memerlukan keahlian tangan. Sedangkan batik cap itu harganya lebih murah karena cukup dengan menggunakan plat atau cetakan saja. Baik anak-anak, berikutnya akan saya berikan video tentang kain batik. Perhatikan baik-baik ya. Kamu dapat membuka pelajar 5 halaman 79. Ya, akan keragaman budaya, antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang batik. Alat dan bahan membatik. Alat yang pertama adalah canting, lalu gawangan, dingklik, wajan, dan kompor. Untuk bahannya yang pertama adalah kain mori, lalu malam atau lilin, dan yang terakhir adalah zat pewarna. Fungsi dari alat pembuat batik. Yang pertama,
tadi kita sebutkan canting. Nah, kamu bisa memperhatikan gambar canting di sebelah kiri. Ada beberapa bagian dalam canting, yaitu cucuk, nyamplung, dan gagang. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, cucuk. Fungsinya sebagai jalan keluarnya cairan lilin batik atau malam. Jadi ini merupakan jalan keluarnya ya. Jadi nanti cairannya keluar dari cucuk. Yang kedua adalah nyamplung. Fungsi dari nyamplung atau nyamplungan yaitu untuk mengambil sekaligus menampung cairan lilin panas dari wajan. Jadi nanti tempat berkumpulnya di nyamplung. Lalu yang ketiga ada gagang atau sebagai pegangan. Lalu alat yang kedua adalah gawangan. Nah, kamu dapat memperhatikan gambar gawangan di sebelah kanan itu. Gawangan adalah sebuah alat batik yang digunakan sebagai penyangga kain ketika proses membatik berlangsung. Gawangan dapat terbuat dari bahan bambu ataupun kayu dan bisa dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan pembatik. Nah, ini nanti digunakan ketika batik sudah dicelupkan ke warna ya, ke pewarna. Nanti ditaruh di situ, dijemur di situ. Tiga adalah dingklik atau kursi kecil ya, kursi pendek. Dingklik atau kursi kecil merupakan tempat duduk para pengrajin batik saat melakukan proses batik tulis. Kursi kecil ini dapat terbuat dari bahan kayu ataupun plastik. Namun untuk tinggi dari dingklik ini menyesuaikan dengan tinggi pengrajin batik. Lalu fungsi wajan dan kompor. Wajan berfungsi sebagai tempat penampungan lilin batik ketika sedang dilelehkan dari kondisi awal atau waktu kondisi beku. Lalu kompor kecil dimanfaatkan untuk sumber panas ketika melelehkan lilin batik. Teknik membuat batik. Ada yang harus kita pelajari hari ini. Yang pertama, teknik tulis. Membuat batik dengan teknik tulis merupakan cara yang paling tradisional. Pembatik menggunakan canting yang menjadi alat untuk menggambarkan batik di atas kain. Nah, jadi batik tulis ini batik yang tradisional atau caranya yang sudah lama, yang sudah kuno. Menggambar pakai pensil dulu lalu ditebali dengan canting. Yang teknik cap. Teknik batik cap menggunakan alat cap berupa stempel besar. Biasanya ukuran cap untuk membatik sekitar 20 x 20 cm. Nah, kamu bisa melihat contohnya di sebelah kanan. Teknik cetak atau sablon. Nah, ini merupakan teknik yang paling modern ya. Kalian hanya mencari pola, bisa menggambar atau mencari, lalu dicetak dengan bantuan alat atau printer khusus. Contoh motif batik Nusantara. Nah, yang pertama di sebelah paling kiri itu adalah batik Megamendung yang berasal dari Cirebon. Lalu yang di tengah itu adalah motif batik Parang Rusak dari Yogyakarta. Lalu yang paling kanan itu merupakan batik Pekalongan. Nah, batik tidak hanya berasal dari satu tempat aja ya. Ini kebetulan yang ditampilkan adalah dari Pulau Jawa. Namun, batik juga berasal dari tempat lain dengan ciri khasnya masing-masing. Misalnya batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, dan batik Papua.
Motif yang digunakan di Pulau Jawa kebanyakan adalah flora dan fauna, biasanya berbentuk bunga dan kupu-kupu. Langkah-langkah membuat batik. Yang pertama, alat dan bahan. Yang kedua, membuat pola pada kain atau menggambar pola ya ini. Tidak harus menggambar sesuai, bisa jiplak aja juga boleh. Yang ketiga, menutup bagian gambar dengan lilin. Yang keempat, menyiapkan larutan untuk merendam. Yang kelima, mencelupkan dan menghilangkan lilin. Nah, langkah yang keenam, batik sudah jadi. Untuk memahami langkah-langkah berikut, simaklah video setelah ini dengan seksama. Memotong kain sesuai ukuran yang diperlukan, memilih pola yang ingin dibatik, serta menggambar pola tersebut di atas kain. Mencairkan lilin malam yang akan digunakan untuk membatik. Letakkan koran agar tetesan malam yang jatuh tidak langsung mengenai kaki. Memasangkan kain pada spangkling. Selanjutnya proses membatik, yaitu meletakkan lilin pada kain sesuai dengan pola. Lalu masuk ke proses mewarna, yaitu memberikan warna pada kain yang sudah dibatik. Kain dimasukkan ke dalam larutan HCl. Larutan HCl berguna untuk mereaksikan warna. Kain dimasukkan ke dalam water glass yang berguna untuk mengunci warna. Kemudian kain dicuci di air biasa. Proses berikutnya adalah ngelorot atau menghilangkan lilin secara keseluruhan. Proses ini dilakukan di dalam air yang mendidih. Yang terakhir, kain dicuci kembali di dalam air yang bersih. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, ini adalah tugas SBDP, ada 10 soal. Untuk yang nomor 10 itu ada kepotong ya. Itu soalnya adalah apa alat dan bahan yang digunakan untuk membatik dengan teknik tulis tangan. Ya, itu soalnya. Kemudian selain itu, selain menjawab soal SBDP itu, gambarlah di buku gambar motif batik pedalaman. Boleh pakai motif ceplok atau motif parang ya. Diwarnai juga, oke? Nah, anak-anak, berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran tentang iklan tentang bahasa Indonesia. Ya, perhatikan baik-baik. Di video kali ini kita kembali belajar pada tema 3, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia.
Isi dan keunggulan iklan elektronik. Iklan merupakan pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media, baik media cetak maupun elektronik. Iklan bertujuan menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Kata kunci dalam iklan merupakan kata-kata yang menjadi konsep pokok yang dibahas dalam iklan tersebut. Untuk dapat menemukan kata kunci, kita perlu memahami dengan baik informasi tentang produk yang akan disampaikan. Untuk menentukan isi dan keunggulan sebuah iklan, kita harus mencermati, pertama, informasi yang disampaikan dalam iklan, baik berupa suara maupun gambar. Kedua, isi iklan. Jika menawarkan produk, perhatikan dengan saksama nama dan keunggulan produk tersebut. Yang ketiga, kita juga harus mencermati apa yang membuat iklan tersebut menarik. Misalnya, gaya tokohnya atau ucapan dari tokohnya. Selanjutnya, perhatikan contoh iklan di samping. Pada iklan di samping, terlihat seorang anak yang menjadi tokoh dalam iklan tersebut. Produk yang mereka tawarkan adalah susu yang bermerek Susu Sehat. Jadi, isi iklan Susu Sehat adalah iklan tersebut berisi tentang penawaran produk susu dengan merek Susu Sehat. Susu ini rasanya enak dan tanpa bahan pengawet. Selanjutnya, kita akan melihat apa keunggulan produk pada iklan ini. Susu Sehat mampu membuat tubuh sehat dan membuat otak menjadi cerdas. Susu tersebut dibuat tanpa bahan pengawet. Jadi, keunggulan produk dalam iklan ini adalah bahwa susu ini yang pertama dibuat tanpa bahan pengawet. Keunggulan yang kedua yaitu susu ini membuat tubuh menjadi sehat. Dan yang ketiga, membuat otak menjadi cerdas. Selanjutnya, hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan iklan. Unsur-unsur sebuah iklan terdiri dari judul, subjudul, isi, serta visual yang menarik. Yang diperlukan dalam iklan pada media elektronik yaitu: yang pertama, unsur-unsur iklan. Kedua, naskah. Kita dapat memasukkan materi yang sedang hangat dibicarakan masyarakat dan memiliki daya tarik yang kuat. Yang ketiga, sketsa gambar berdasarkan naskah yang kita buat. Keempat, mempersiapkan pemeran atau tokoh dengan jumlah dan karakter yang sesuai dengan naskah. Judul selanjutnya, membuat iklan berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan iklan pada media elektronik yaitu: pertama, memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat. Kedua, menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai naskah yang telah dibuat. Ketiga, menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah. 4. Berlatih sesuai naskah yang telah dibuat. Berikut ini adalah contoh rancangan iklan. Tema: pentingnya keanekaragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Judul: Pemuda Generasi Bangsa. Jumlah pemeran ada 6 orang. Karakter tokoh berasal dari berbagai suku bangsa dan karakter sifat yang berbeda-beda. Rancangan naskahnya: ada 6 orang pemuda berasal dari berbagai suku di Indonesia. Pemuda 1 berasal dari suku Papua, pemuda 2 berasal dari suku Jawa, pemuda 3 dari suku Minang, pemuda 4 dari suku Bali, pemuda 5 dari suku Minahasa,
dan pemuda 6 dari suku Tionghoa. Setiap pemuda menyuarakan sebuah kalimat semboyan tentang persatuan dalam keragaman suku bangsa. Sebagai penutup, keenam pemuda menyerukan kalimat sebagai ikrar persatuan. Pembelajaran selanjutnya memperagakan iklan yang telah dibuat. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memasang dan menampilkan iklan yaitu 1. Iklan yang dipasang harus tepat sasaran. 2. Memilih media yang paling cocok untuk iklan yang telah dibuat, misalnya media cetak atau media elektronik. 3. Memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. 4. Membuat perhitungan biaya yang teliti. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menampilkan iklan di depan kelas. Pertama, menampilkan dengan percaya diri. Kedua, menggunakan suara yang jelas. Ketiga, memastikan semua perlengkapan pendukung telah disiapkan. Keempat, menghafalkan dialog dan peran sesuai sketsa gambar dan naskah yang telah dibuat. Selanjutnya, perhatikan iklan berikut. Iklan ini adalah contoh memperagakan iklan layanan masyarakat. Semua tokoh dalam iklan ini akan mengatakan, "Kami bersatu sebagai bangsa Indonesia, generasi penerus cita-cita tanah air. Berbeda bukanlah perpecahan, rela berkorban demi bangsa dan negara." Selanjutnya, setelah memperhatikan iklan tersebut, menurutmu, apa kata kunci pada contoh iklan layanan masyarakat tersebut? Apa contoh keragaman pada iklan tersebut? Nah, anak-anak, itu tadi video pembelajaran tentang iklan elektronik. Berikut ini saya akan berikan sebuah iklan elektronik. Ibu minta kalian catat apa sih isi iklan elektronik tersebut. Perhatikan baik-baik ya. Hai sanak BTV, sudah tahu belum dengan virus corona yang heboh sejagat raya loh? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Gejala klinis virus corona yakni seperti demam, batuk, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. 3 langkah mencegah corona. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk. Bila perlu, gunakan masker. 2. Cuci tangan dengan sabun hingga bersih atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan banyak mengkonsumsi buah, sayur, hindari mengkonsumsi daging setengah matang, dan rutin berolahraga. Ingat, hindari dari keramaian dan tetap di rumah aja. Biar kami yang cari informasinya. Stay tune di BETV ya, BETV Beken. Demikian pembelajaran untuk hari ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.